Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya ke atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudara-saudari, dalam perikop kita hari ini berbicara tentang sihir dan kuasa Tuhan dalam diri orang percaya. Sesungguhnya sangat perlu kita mengetahui bahwa Allah telah menyatakan kuasa-Nya kepada dunia ini melalui mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Mujizat itu merupakan tanda yang menggarisbawahi pesan Injil yang disampaikan oleh Paulus, bahwa Allah sungguh sangat berkuasa dalam memelihara dan juga menolong kita, terlebih memutuskan hubungan kita dengan kuasa iblis. Dalam bacaan renungan harian Luther hari ini, melalui kuasa yang ada dalam Paulus ketika melakukan mujizat, mengusir roh jahat, membuat beberapa tukang jampi keliling yang adalah anak-anak Skewa ingin meniru tindakan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Mereka ingin mengusir roh jahat dalam nama Yesus, tanpa mereka sadari bahwa yang lebih utama dan lebih penting agar berkuasa dalam mengusir roh jahat adalah harus percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, perbuatan yang mereka lakukan itu pada intinya justru merupakan penghinaan terhadap Yesus, sebab telah membuat namanya menjadi mantra dalam mengusir roh jahat. Tentu saja Yesus tidak menyertai mereka. Tak heran bila roh jahat itu tidak takut, bahkan malah menyerang mereka balik. Anak-anak Skewa dibuatnya luka-luka dan lari dengan tidak berpakaian. Dalam kebenarannya,
roh jahat hanya takut kepada orang yang menghormati Yesus, seperti Rasul Paulus. Roh jahat juga takut hanya kepada Allah. Setiap orang yang hidup benar adalah orang yang ditakuti oleh iblis. Orang yang hidup di dalam kebenaran seperti Ayub adalah orang-orang yang tidak dapat dicobai oleh iblis. Saudara-saudari, dalam kisah ini, peristiwa itu membuat banyak orang Kristen di Efesus yang mengerti bahwa praktek sihir yang dilakukan oleh anak-anak Skewa adalah tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak orang menyadari bahwa ilmu-ilmu sihir yang dimiliki oleh anak-anak Skewa tidak ada bandingnya dengan kuasa Allah. Bahkan mereka juga menyadari bahwa kesalahannya karena terlibat dalam praktik sihir. Maka sebagai kesaksian mengenai pertobatan dan ketaatan mereka, mereka pun rela menghancurkan kitab-kitab sihir mereka, sebagaimana dikatakan bahwa hal itu sampai 5.000 harganya. Namun hal ini membuktikan kepada orang banyak bahwa jampi-jampi yang mereka miliki dan yang mereka puja tidaklah berarti dan tidak ada bandingnya dengan kuasa Allah. Hal ini juga adalah sebuah bukti pertobatan yang benar. Membuang segala bentuk pengikat atau kepercayaan berhala, jampi-jampi atau benda-benda berhala mereka, dan membakarnya. Dan perlu kita tahu juga, meskipun mereka berani mengambil keputusan seperti demikian, hal ini bukanlah semata-mata karena hanya berawal dari pikiran atau jasmaniah saja. Namun sesungguhnya ini adalah karena kasih Allah yang menyatakan terang yang sesungguhnya, dan memang benar-benar firman-Lah, Roh Kudus-lah yang mengubahkan hati para si tukang sihir tersebut. Roh Kudus-lah yang bekerja lewat firman untuk mengerjakan pembaharuan atau pertobatan di hati para tukang sihir. Oleh sebab itu, jikalau kita membandingkan dengan budaya kita, sepertinya budaya kita sedikit banyak ada miripnya dengan kepercayaan di Efesus. Kalau kita mengingat ke belakang, dulu para leluhur kita juga semuanya hampir terlibat dengan penyembahan berhala, mempergunakan jampi-jampi, mempergunakan pertahanan tubuh, bahkan menyembah berhala, mempersembahkan sesajen. Namun melalui Injil, semuanya telah berubah. Roh Kudus bekerja dan menuntun kita ke jalan yang benar. Meskipun demikian, hal ini atau pertobatan itu berjalan, namun belum 100% setiap orang dapat meninggalkannya. Mempercayai kuasa iblis akan tetap masih ada dalam diri setiap orang yang tidak percaya. Bahkan bisa jadi di antara kita pada saat ini yang sudah menyebut dirinya Kristen, mungkin masih ada yang terlibat dalam kuasa gelap. Oleh karena itu, saudara-saudari, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Mari kita membuang segala bentuk keberhalaan yang kita miliki. Mari kita menjauhkan pikiran dan hati kita dari hal-hal yang menduakan Allah. Dan marilah percaya bahwa hanya kuasa Allah lah yang patut kita andalkan. Jika kita sungguh-sungguh percaya dan hidup dalam kebenaran,
kita juga akan memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kita akan berkuasa untuk menolong orang-orang susah dan mengalahkan segala keinginan iblis. Bahkan kita juga akan mampu untuk hidup menjaga diri melawan segala kuasa iblis, asal kita tetap bergantung dan berserah penuh kepada Allah. Dan pada akhirnya, lewat iman yang kita hidupi, kita akan dapat melihat dan menikmati kuasa Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.